Selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang di sini kita sedang masuk pertemuan 11 mata kuliah dasar komputasi. Materi yang akan kita pelajari adalah CSS. CSS adalah cascading style sheet yang akan kita gunakan untuk pemrograman web sederhana. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa dapat mengatur style pada halaman web untuk membuat web menjadi lebih menarik. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami pengaturan CSS dan mahasiswa dapat menerapkan CSS pada halaman web. Nah, CSS itu adalah cascading style sheet ya. Di sini fungsinya untuk pengaturan style dan style suatu dokumen dan mengatur bagaimana elemen-elemen HTML itu bekerja. Ya, disajikan di layar monitor ya, kertas ataupun media lain. Kertas ini maksudnya di print ya, maksudnya dicetak. Nah, sintak dari CSS di sini terdiri dari selektor ya, selektor, lalu ada deklarasi. Deklarasi di sini di dalam kurung kurawal ya, di dalam kurung kurawal. Jadi selektor ini punya beberapa deklarasi, di mana satu deklarasi itu terdiri dari properti dan value. Ya. Contoh di sini ini adalah selektor H1 untuk tag H1. Jadi H1 ini akan diberikan warna blue ya, warna biru ya pada tulisannya, dan ukuran fontnya adalah 12 px. Nah, ini sedikit berbeda dengan atribut yang digunakan pada tag H1. Jadi pengaturannya ini di sini di luar ya, di sini di luar. Nah, ini analoginya sedikit. Kalau kalian sekarang juga sedang belajar dasar pemrograman, kalian akan sudah diajarkan beberapa hal ya mengenai fungsi ya. Fungsi itu tujuannya untuk memisah program atau memecah program agar bisa digunakan untuk beberapa kali untuk pada hal yang sama. Nah, sama halnya dengan CSS ini mirip ya, cukup mirip ya, khususnya pada CSS internal dan eksternal. Ini semacam fungsi ya, hampir seperti fungsi tapi bukan fungsi. Jadi pengaturan selektor itu bisa dilakukan satu kali saja ya, satu kali saja, dan itu dapat digunakan untuk beberapa selektor ya, beberapa selektor yang sama. Jadi satu selektor itu bisa terdiri dari banyak tag HTML dalam satu halaman ya. Maksud saya seperti itu. Nah, di sini ada contoh ya, contohnya type HTML ini maksudnya adalah HTML5 ya. Jadi kalau biasanya Anda menggunakan HTML ya, itu HTML 4 titik ya. Tapi kalau pakai doctype seperti ini untuk mengawali HTML5 ya. Lalu di sini ada HTML, head, terus di sini ada style ya. Style ditutup dengan /style. Ini adalah CSS internal ya, CSS internal di dalam satu halaman. Jadi dapat digunakan untuk seluruh halaman. Di sini selektor P ini digunakan untuk seluruh tag P. Jadi semua tag P akan diwarnai red dan ratanya rata tengah. Nah, kalau kamu di sini menggunakan atribut, di sini harus menggunakan beberapa kali setting ya, beberapa kali setting. Di sini P color ya, P align. Jadi Anda harus menggunakan beberapa kali setting. Kalau Anda menggunakan CSS ini akan lebih mudah settingnya ya. Settingnya satu tempat di atas di bagian head. Nanti Anda bisa gunakan untuk seluruh tag P yang ada di sini. Ya, walaupun nanti di sini juga ada CSS inline. Nah, CSS inline itu hanya digunakan untuk spesial
tag ya, untuk tag yang mungkin khusus hanya untuk itu saja. Nah, itu nanti digunakan CSS inline. Nah, ini yang saya maksud di sini ya. Isipan CSS ini ada eksternal, internal, inline. Ya, di mana urutan prioritas pengaturan CSS itu inline, internal, dan eksternal. Nah, perbedaannya apa atau kapan kita menggunakan eksternal, internal, dan inline? Ketika kita ingin menggunakan CSS untuk beberapa halaman, kita bisa menggunakan CSS eksternal. Ketika kita ingin menggunakan CSS untuk satu halaman, itu bisa gunakan CSS internal. Dan ketika kita ingin membuat custom pada sebuah tab, ya atributnya itu berbeda, ya propertinya itu berbeda, kita bisa menggunakan CSS inline. Nah, maka kalau ada setting yang sama, ya di eksternal itu ada tag P, di internal ada tag P, di inline itu juga ada tag P. Tag itu selektor maksudnya ya, selektor. Di eksternal ada selektor P, di internal ada selektor P, di inline ada selektor P. Yang diprioritaskan adalah yang inline terlebih dahulu. Jika inline tidak ada, maka internal. Jika internal tidak ada, ya eksternal. Kalau tidak ada semua, ya berarti tanpa pengaturan. Nah, berikutnya di sini. Ini adalah contoh CSS inline. Jadi di sini Anda menggunakan atribut style, ya menggunakan color, text align, ya. Atributnya cuma satu, style. Tapi di dalamnya ada pengaturan CSS. Nah, inilah CSS inline. Ya, mirip dengan menggunakan atribut-atribut pada sebuah tag. Ya, ini mirip. Ya, tapi Anda bisa nanti kalau lebih enjoy menggunakan style, lebih baik Anda menggunakan CSS inline. Berikutnya adalah internal CSS. Internal CSS itu diletakkan di dalam head. Internal CSS diletakkan di dalam head di sini. Jadi di dalam tag style ditutup dengan /style. Anda bisa tuliskan body, ya, background color, linen, misalnya seperti ini. H1 colornya maroon, margin left 40, misalnya seperti ini. Ya, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk body ini berlaku untuk semua ya, satu ini, dan H1 ini berlaku untuk H1 saja. Seluruh H1 yang ada di dalam file ini. Lalu yang berikutnya adalah eksternal CSS. Eksternal CSS itu adalah CSS yang diletakkan pada file tersendiri. Nah, caranya gimana? Kita hubungkan CSS yang ada di luar dengan link rel, ya. Pakainya ini ya, link rel, style sheet, type, text atau CSS, href, mystyle.css. Ini semua tidak usah digonta-ganti, ya. Yang diganti adalah nama file. Nah, Anda bisa tambahkan backslash di sini ya, karena ini single tag. Bisa tambahkan backslash sebelum penutup ini. Nah, di dalam mystyle.css ini ada settingan CSS yang sama ya di sini ya. Ada body, ada H1 di mana body background colornya itu light blue dan H1 itu colornya navy dan margin leftnya 20. Hasilnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini contoh pengaturan image. Nah, contoh pengaturan image pada halaman web. Jadi kita ingin menampilkan image. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Saya akan jelaskan penjelasannya. Ini adalah tampilan hasilnya. Ini adalah codingannya ya. Nah, tapi kalau Anda ingin menggunakan coding ini, pastikan kalian harus memiliki gambar-gambarnya. Nah, kalau di rumah ingin nyoba ya,
ini kan sudah ada di slide ya, nanti kalian bisa coba. Nah, karena gambarnya tidak ada, kalian bisa bikin gambarnya ganti ya, sesuai dengan gambar yang Anda inginkan, yang Anda punya. Nah, saya jelaskan di sini. Di sini ada div ya, div gallery, lalu div gallery hover, lalu div gallery img, ada div dash. Nah, maksudnya apa? Div gallery, div titik gallery, ini titik ini menandakan kelas. Ya, jadi di sini div class gallery. Ya, di sini seluruh kelas gallery ini akan disetting dengan div dot gallery. Lalu di sini ada div gallery titik 2 hover. Hover itu maksudnya adalah kalau sebuah gambar atau sebuah div itu sedang dilewati kursor. Nah, nanti pada gambar ini akan muncul bordernya. Jadi ketika kursor ada di atas gambar ini, nanti akan muncul border. Ukurannya 1 px solid dengan warna 777. 777 ya artinya di sini 777 6 kali ya, seperti itu. Lalu di sini ada div gallery img, ini width 100%, height-nya auto. Ya. Width 100% berarti di sini disesuaikan dengan width dari galeri. Ya, width dari galeri, lalu height-nya disesuaikan, di auto itu berarti disesuaikan dengan ukuran gambarnya yang sesuai. Ya, lalu div.dash ya, dash itu maksudnya deskripsi. Ya, untuk menyatakan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, di sini diberikan padding 15 px dan text align center. Nah, div itu sendiri apa sih? Div itu sebetulnya semacam layer. Jika Anda pernah bermain Adobe Photoshop, ya, pernah menggunakan Adobe Photoshop, kalian mungkin pernah mengedit-ngedit sebuah gambar. Gambar itu seperti tumpukan ya. Jadi kalau Anda ingin menumpuk gambar, mengedit gambar itu kan biasanya modelnya main tumpukan. Nah, tumpukan ini yang disebut dengan layer. Nah, layer ini yang dimaksud dengan div. Jadi di dalam halaman HTML itu ada satu layer namanya gallery ya, dengan kelas gallery. Terus di sini ada div class gallery a target blank. Target blank itu berarti membuat halaman baru. Href img 5tere.jpg ini maksudnya ini gambarnya ya, gambarnya. Ketika gambarnya diklik, nanti gambarnya akan di open ya pada satu halaman baru dan gambarnya itu full size seperti Google Image ya. Google Image itu kan kalau diklik Anda bisa kalau sekarang sih ada opsinya banyak. Kalau dulu mungkin pernah bisa diklik nanti muncul jadi diperbesar atau buka ke halaman baru. Nah, ini fungsinya ahref ya, a target blank href. Ini bisa dibolak-balik ya, ahref target blank boleh dibolak-balik ya. Nah, ini img src ya. Terus di sini ALT ini hanya untuk menampilkan nama ya. Kalau misalnya gambarnya tidak muncul, lalu di sini ada width height 400 ya, ini untuk img src-nya kita setting width dan height-nya sekian. Nah, terus ini juga ada div class gallery, lalu di sini ada div class gallery. Div class gallery berarti di sini kita membuat 4 ya, 4 div, dimana di sini yang dimaksud kalau divnya itu 4 dan kelas gallery itu berarti yang namanya kelas itu berarti satu kelas. Semacam kalau di dalam kelas itu terdiri dari sekian banyak anak, dia berdiri dalam keadaan atau keempat div ini sebetulnya satu layer ya, satu layer yaitu namanya galeri. Tapi di dalam layer itu terdiri dari beberapa objek-objek
Ya, seperti itu ya. Jadi gambaran kelas itu yang dimaksud kurang lebih seperti itu. Memang tidak bisa dibayangkan sekali, Anda memang perlu mencobanya ini ya. Nanti silakan kalian coba, kalian pelajari, kalian uji coba ya. Nanti kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan lagi di kelas Google Meet atau di kelas sinkron ya. Lalu yang berikutnya adalah mengatur ukuran font, warna ya. Kita bisa gunakan untuk mengatur ukuran font ya, mengatur font, ukuran dan warna. Kita bisa menggunakan di sini ya, atributnya adalah color, font family ya. Kalau di atribut HTML, di tag HTML itu kan font face, kalau di sini font family. Nah, font family ini bisa diisi dengan beberapa jenis font yang mirip, karena kadang kalau sebuah halaman web itu dibuka oleh komputer yang berbeda dan komputer itu tidak memiliki font yang diminta ya, ini ada beberapa opsi untuk menampilkan font yang mirip ya, ada beberapa, makanya di sini namanya font family ya. Font family itu bisa diisi lebih dari satu jenis font yang kira-kira mirip. Tapi kalau tidak mirip ya bisa aja dibuat ditulis seperti itu, tapi ya biasanya dibikin mirip. Nah, ini jadi color, font family, font size ya, seperti ini ya. Ini untuk heading, ini untuk P ya. Lalu yang berikutnya adalah mengatur ukuran margin. Ya, margin di sini pastinya tahu ya. Margin ini adalah jarak ya, jarak yang luar. Ya, jarak yang luar. Berarti kalau di sini ada P, ini adalah P ya. P paragraf 1 ini ya. Dia punya border 2 px solid ya, border blue, ini warnanya seperti ini. Marginnya 50 px, berarti dari kiri 50 px ya, kanan 50 px, atas 50 px, dan bawah juga 50 px. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya ini box model. Nah, ini yang disebut dengan perbedaan antara margin, padding, dan konten. Kalau di sini ada konten ya, jarak antara border ke konten ini ada padding ya. Lalu di sini ada border, jarak dari border ke luar itu namanya margin ya. Jadi ini jarak margin, ini jarak di luar border, padding itu di dalam border ya, di dalam border dan konten. Ini adalah jarak yang ditetapkan ya, yang nanti bisa diatur ya, ada padding, border, dan margin. Lalu yang berikutnya di sini adalah mengatur background ya. Untuk mengatur background ini Anda bisa gunakan background color light blue. Nah, ini kalau di sini contohnya pada body ya. Nah, Anda bisa coba nanti di rumah, silakan coba H1 kalian berikan background color, kalian edit. Jadi nanti bisa diubah sesuai dengan keinginan ya. Jadi tidak hanya body ya, H1P itu ada bisa berikan background secara custom. Lalu yang berikutnya adalah mengatur background dengan image ya. Dengan image Anda bisa gunakan background image. Kalau tadi background color, sekarang Anda bisa berikan background image. Ini menggunakan URL paper.gif ya. Gambar ini harus satu folder ya, harus satu folder dengan CSS-nya ya, harus satu folder dengan CSS. Kalau ini CSS internal, berarti harus satu folder dengan file HTML. Tapi kalau misalnya itu CSS eksternal, itu harus satu folder dengan file CSS. Ya, by default kalau gambarnya backgroundnya itu kecil
Ya bisa dilihat ya, kalau backgroundnya itu gambarnya kecil, dia akan nge-repeat ya, nge-repeat semua gambar, jadi memenuhi halaman. Jadi kalau backgroundnya itu kecil segini ya, ukurannya kurang lebih segini ya, sebesar kata hello, maka ini gambarnya akan di-repeat, diulang-ulang seperti ini ya, dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, di-repeat semua sampai atas, dari atas ke bawah. Nah, lalu yang berikutnya di sini adalah mengatur background yang sendiri-sendiri. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi background itu bisa di setting sendiri-sendiri. H1 bisa di setting, div bisa di setting, lalu P juga bisa Anda setting ya. Jadi di dalam div ada P ya. Di sini di dalam div ada P, berarti background kuningnya ini akan ada di luar ya. Oke, next yang berikutnya adalah background dengan shorthand property ya. Maksudnya seperti ini, Anda bisa lihat ya, di sini ada background FFFF URL img3 png no repeat right top. Nah, ini yang dimaksud dengan shorthand property. Gambar ini img3 ini sebetulnya gambarnya kecil ya, cuma segini aja ya, cuma segini aja. Nah, by default gambar ini akan diulang, akan di repeat. Nah, kita bisa setting ya, karena gambarnya kecil, kita bisa setting background warnanya ya, warnanya kita beri FFFF itu putih ya. Jadi by default belakangnya putih. Karena img3 PNG itu kan biasanya warnanya ada opacity-nya, ada transparansinya, biar yang belakang juga ikut putih. Jadi paling belakang itu warna, ditumpuk gambar, tapi gambarnya posisinya di right top, di kanan atas, dan no repeat, artinya tidak diulang. Gambar ini hanya satu kali ditampilkan. By default gambar ini selalu gambar ini harusnya diulang dari kiri ke kanan, atas ke bawah ya. Tapi kalau kita berikan perintah seperti ini ya, no repeat, maka gambarnya hanya ditampilkan satu kali. Nah, nanti di rumah Anda bisa coba cari background warna, background gambar yang kecil ya, background gambar yang kecil, gambarnya kecil kurang lebih 200 x 200 atau lebih kecil lagi. Kalau Anda tidak berikan no repeat ya, nanti dia akan mengulang ya. Nanti silahkan dicoba ya. Lalu yang berikutnya adalah mengatur link ya, mengatur link. Nah, untuk pengaturan link di sini ada beberapa pengaturan link, yaitu a.link, a.2 link ini adalah a yang aktif, a visited, a.2 visited ini adalah a yang setelah diklik ya, setelah pernah dikunjungi. A hover ini yang sedang dilewati kursor, dan a aktif ini adalah yang sedang mau diklik ya, jadi sedang diaktifkan ya, sedang aktif ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi ini satu link ya, satu link, tapi dia bisa memunculkan berbagai tampilan ya. Awalnya adalah yellow ya, lalu setelah diklik, setelah dia pernah dibuka, nanti warnanya jadi cian ya. Lalu setelah kalau di hover ya, kalau di hover dia warnanya light green, dan kalau aktif, nah dia akan memunculkan warna hot pink. Nah, yang berikutnya selektor ya. Di sini ada berbagai macam selektor ya. Selektor selain kita menggunakan tag ya, selain kita menggunakan tag ya, tag atau nama elemen ya, seperti P, H1 dan lain sebagainya, kita juga bisa menggunakan ID dan kelas ya. Kalau ID itu pakai tanda pagar dan kelas itu pakai tanda titik.
Ya, ini kelas center. Ini ID para 1. Ya, ini perbedaannya, kita bisa menggunakan elemen atau tag atau selektor elemen, selektor tag. Kita juga bisa menggunakan ID dan kelas. Nah, ini contoh pemilihan selektor menggunakan ID. Ya, di sini kita bisa menggunakan PID para 1. Ya, di sini ada 2 P. Ya, karena ada 2 P, saya ingin mengubah P yang pertama. Kita bisa berikan ID para 1. Ya, ID para 1. Ketika kita berikan di sini ada pagar, ya, tanda pagar atau tanda hashtag, ya, tanda hashtag para 1, maka di sini akan diubah sesuai dengan style CSS yang kita atur. Lalu yang berikutnya kita juga bisa menggunakan kelas. Kalau kelas itu pakai titik kan, seperti tadi ya. Kalau contoh yang tadi, yang ini ya. Nah, yang ini tadi. Mana ya? Tadi seperti, nah ini ya, seperti ada contoh yang ini, div titik galeri. Ya, div titik galeri. Ini juga bisa ya. Kita berikan nama elemennya, nama kelasnya. Nah, ini akan lebih akurat ya, ininya lebih akurat ya, lebih sesuai. Ya, karena kalau kita menggunakan ID, itu bisa kita letakkan entah pada ID itu bisa di P, bisa di elemen P, bisa di elemen yang lain, di elemen H1, di elemen lain. Ya, jadi ini bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau ingin yang lebih spesialis ya, lebih spesial ya, jadi Anda bisa tentukan misalnya P ID para 1 ya. Jadi yang P ID para 1 ini juga bisa. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan kelas, tadi pakai T ya. H1 kelas center seperti ini. Lalu ada juga P ini juga kelasnya center ya. Jadi kelas itu bisa digunakan untuk 2 macam atau lebih dari elemen ya. Jadi elemen yang berbagai macam itu bisa digunakan kelas ataupun ID. Kita juga bisa memilih beberapa elemen atau secara keseluruhan atau kelompok ya. Jadi kalau tadi kita bisa tuliskan elemen itu satu-satu, sekarang kita itu tuliskan elemen secara keseluruhan. Kalau keseluruhan itu tandanya bintang. Bintang itu artinya semua ya. Lalu kalau grup, misalnya kita mau setting H1, H2, P, ini kita samakan. Ya, kita samakan. Ya, di sini nanti H1, H2 akan memiliki settingan yang sama. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ada settingan universal seperti ini, lalu kita setting H1, H2P, settingan mana yang dipilih? Nah, tentunya yang dipilih adalah settingan yang kelompoknya lebih kecil. Ya. Jadi P itu termasuk dalam bintang, H1 termasuk dalam bintang. Tapi selain H1, H2 dan P akan dikenakan settingan seperti ini, tapi ketika H1, H2 dan P akan diberikan settingan seperti ini. Ya. Nah, itu dalam sebuah bahasa pemrograman memang banyak hal yang dilakukan seperti itu. Jadi kita membuat aturan secara universal, lalu kita membuat aturan khusus pada satu kelompok tertentu. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini ya contohnya ya yang memilih cara universal seperti ini ya. Bintang ya, text align center, berarti semua itu center ya. Rata tengah semua. Lalu yang berikutnya adalah ada latihan ya, ada latihan di sini. Kalian membuat sebuah halaman, contohnya seperti ini, tutorial web, ini headingnya, lalu mempelajari dasar pembuatan website.
Nah, nanti kalian membuat tampilan seperti ini. Kalau kemarin kan kalian membuat tampilannya sangat sederhana sekali ya dengan menggunakan HTML. Nah, dengan CSS ini tampilannya bisa lebih baik ya. Nah, kodenya kurang lebih seperti ini, sudah ada di slide. Nanti silahkan kalian pelajari ya, kalian bisa gunakan. Nah, sambil mungkin akan sedikit saya demokan ya. Nah, ini sudah saya copy ya. Ini sudah ada beberapa hal yang saya berikan di sini ya. Di sini ada bintang. Nah, ini kan bintang ya. Box sizing border box. Artinya ini untuk semuanya itu sudah ada settingan secara universal. Tapi nanti ketika masuk di body settingannya seperti ini. Ya. Nah, terus ini apa sih? Kalau ini adalah komentar, ya komentar dalam CSS, ya CSS inline, ya internal. Ini adalah komentar CSS. Lalu top nav itu maksudnya top navigasi. Navigasi itu biasanya link, ya. Ini untuk link. Top nav A berarti untuk link. Ya, jadi di sini ada top nav itu overflow hidden background color 333. Kalau yang A float left display box ya. Lalu color F2 align center, paddingnya 14 px 16 px, text decoration none. Ya, text decoration itu untuk apa itu namanya, kalau link itu biasanya by default itu ada underline-nya. Nah, ini underline-nya dihilangin. Lalu top nav A.2 hover itu kalau diberikan kursor. Ya, kalau diberikan kursor. Nah, kurang lebih hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini kalau diberikan kursor seperti ini. Ini hover. Ini namanya hover. Nah, nanti silahkan kalian coba pelajari ya, dipahami ya. Silahkan nanti di rumah dicoba. Jika nanti masih ada pertanyaan atau ada hal yang paham, bisa ditanyakan di kelas sinkronus. Mungkin seperti itu, dan ini rangkumannya adalah dengan menggunakan CSS kita dapat mengontrol warna, font, ukuran teks, jarak antar elemen ya, dan bagaimana elemen itu diposisikan atau ditata, mengatur background dan lain sebagainya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ya, sumbernya di w3school.com. Nah, sebagai sedikit catatan ya, W3School ini adalah web yang cukup bagus ya, baik itu untuk pemrograman web maupun pemrograman Python. Saat ini mungkin kalian di Daspro juga belajar Python ya. Web ini juga Anda bisa gunakan untuk belajar Python sebagai materi tambahan, kalian bisa pelajari dari website ini. Mungkin seperti itu, terima kasih dan selamat belajar.